Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini di tengah gempuran rapot ya, Bapak Ibu. Gempuran rapot yang membayangi sampai mimpi kayaknya. Aduh, nih kurikulum baru rapotnya begini ternyata gitu ya. Terima kasih banyak sudah komitmen untuk belajar bareng bersama Siap Kurikulum Batch 7. Saya tuh terharu sekali Bapak Ibu sekalian karena di WA grup kita tuh sampai 150 lebih ya peserta yang mau belajar barengan gitu bersama kita. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dengan sepenuh hati, padahal saya yakin gitu Bapak Ibu semuanya tuh udah dapet ilmu ini, cuman mau mantepin diri gitu. Sampai ada yang sudah ikut Sikur di batch sebelumnya, rela ikut di Sikur batch kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, saya Erna, saya koordinator di Siap Kurikulum batch 7. Nanti di batch ini Bapak Ibu akan didampingi oleh Bu Retno selaku pendamping batch 7, kemudian ada Bu Wiwit dan Bu Rida selaku pendamping juga di batch 7 gitu ya. Bu Retno tadi PIC. Jadi informasi apapun, saya izin mute dulu ya. Informasi terkait pelaksanaan Sikur nanti akan disampaikan oleh Bu Retno dan teman-teman pendamping gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk mengajak Bapak Ibu bersama-sama melihat sosialisasi tahapan Siap Kurikulum batch 7. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Siap. Nah, pendampingan Siap Kurikulum Merdeka khususon gitu. Jadi di batch 7 ini dikhususkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kita sengaja pisahkan supaya lebih mendalami lagi terkait profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan sesi ini adalah menemukanali kebutuhan belajar agar ekspektasi mengikuti program dapat terjawab selama pendampingan, serta menyepakati aktivitas pendampingan. Nah, maka itulah dari tanggal 11 kami sudah mengirimkan pra-assessment dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan belajar teman-teman semua. Oh, ternyata di bagian P5 ini loh yang belum yang butuh penguatan gitu. Oh, di bagian alur ini loh yang ternyata butuh diluruskan supaya tidak terjadi miskonsepsi dan sebagainya gitu. Dan agenda hari ini adalah memetakan kebutuhan belajar bersama, sosialisasi tahapan dan lini masa pendampingan, serta kesepakatan pendampingan di grup WhatsApp dan sesi sinkron bersama pelatih. Nah, ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah ada yang tahu belum bocoran? Kira-kira siapa sih pelatih kita? Ada yang sudah tahu? Belum tahu, Bu. Belum, masih misteri ya. Oke, nanti saya spill beliaunya. Nah, kemudian ini, kita coba petakan kebutuhan belajar teman-teman semua. Nah, dari pra-assessment yang telah teman-teman isi, mohon maaf sekali karena data ini kami rekam itu di tanggal 11. Jadi masih ada seratusan lebih teman-teman yang belum bergabung gitu. Jadi insya Allah ini mewakili keadaan kelas sesi batch 7, di mana mayoritas sebanyak 48% peserta itu dari level SD.
Nah, nanti ke depannya selama proses pendampingan ini, level pendidikan lainnya dapat menyesuaikan di tiap tahapannya. Jadi teman-teman nggak apa-apa untuk bertanya kepada pelatih. Misal, oh saya di SMK kok yang dijadikan contoh kok SD sih gitu. Teman-teman boleh nanya gitu. Oh kalau di SMK tuh ada tema kebekerjaan, gimana ya yang baik tuh seperti apa ya alurnya kayak gitu. Itu boleh banget ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semua jenjang juga mendapatkan kesempatan bertanya kepada pelatih gitu. Kemudian di pertanyaan selanjutnya ada salah satu prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu eksploratif yang bermakna. Nah, ternyata dari soal ini ada catatan rekomendasi ya, sebanyak 21,7% peserta itu sudah jawab benar gitu terkait prinsip proyek. Namun, ada beberapa juga yang masih belum benar gitu ya. Jadinya nanti harapannya teman-teman bisa mendiskusikan ini kepada pelatih. Jadi prinsip apa saja di penerapan proyek profil itu bisa dijadikan pijakan dari pengembangan perencanaan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan keduanya juga, aktivitas pertama guru dalam merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah 58,5% peserta sudah menjawab benar. Keren nih. Terkait peran guru dalam merancang proyek profil yang relevan. Tapi nanti juga sama, teman-teman bisa mendiskusikan dengan pelatih gimana menentukan tema yang relevan. Karena setiap sekolah itu kebutuhannya berbeda. Berbeda-beda ya gitu. Kemudian selanjutnya di antara opsi berikut pilih yang merupakan pembelajaran berbasis proyek. Oke, ternyata masih banyak yang miskonsepsi ya. Oh, ternyata itu tuh bukan berbasis proyek loh. Ternyata itu prakarya, itu nyuruh gitu. Itu bukan P5 gitu. Nah, dari sinilah teman-teman nanti bisa harapannya bisa membedakan bahwa ternyata jangan-jangan sambil refleksi ya, ternyata jangan-jangan selama ini yang aku yakini P5 itu bukan P5 gitu. Dan itu nanti bisa dikonfirmasi dengan pelatih. Gitu ya teman-teman ya. Bisa berdiskusi. Kemudian hasil asesmen lagi. Di antara pilihan ini, pilihlah yang paling menggambarkan peran guru dalam memandu pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini keren banget, luar biasa. Bahwa ada 95,4% teman-teman menjawab pertanyaan ini dengan benar terkait peran fasilitator proyek profil. Gitu ya. Nah, nanti hanya saja bisa dilanjutkan untuk tahu gimana caranya memandu murid untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian juga bisa simulasi gitu ya, gimana caranya memfasilitasi anak-anak untuk berpikir kritis gitu. Oke, sepertinya yang terakhir. Pilihlah di antara proyek berikut yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan 40,6% peserta menjawab benar pada pertanyaan terkait mana aktivitas yang termasuk dalam proyek profil. Luar biasa. Tara, selesai untuk sesi pembacaan hasil pra-assessment teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi untuk mengisi pra-assessment sebagai bahan refleksi bersama. Nah, sekarang bolehkah saya meminta teman-teman untuk mengetik di kolom chat atau bisa open mic apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi proyek profil. Tentunya setiap teman-teman pasti punya kendala masing-masing ya. Boleh banget silakan bisa sharing kepada kami semua supaya nanti kami juga bisa menyampaikan kepada pelatih
sekalian hasil pra-assessment tadi juga akan diketahui oleh pelatih gitu. Silakan teman-teman. Bu Dian, apakah akan memberikan cerita? Oh, sepertinya tidak. Bu Retno, bisa saya dibantu untuk mute, Bu Retno? Oke, terima kasih. Jadi, saya baca di chat ya, belum memahami secara tepat apa dan bagaimana tahapan yang dilajukan dalam melaksanakan P5. Oke, terima kasih Bu Siami. Bu Eliani, waktu pelaksanaannya. Oke. Bu Yulinda, cara penyampaian kepada kepala sekolah dan rekan kerja untuk memulai P5. Wah, saya tahu nih caranya Bu Yulinda. Diajakin ikut sikur. Cara yang paling gampang. Bu Erli, pemahaman P5 antara guru, kepala sekolah, dan rekan guru lainnya berbeda. Betul, pasti banyak yang miskonsepsi juga. Memahamkan rekan guru bahwa P5 itu bukan sekedar bikin panggung atau pergelaran di sekolah. Bener banget. Masih bingung dimulai dari mana? Koordinasi rekan guru, Bu Dwi, perbedaan pemahaman. Oke, ada miskonsepsi. Oke, penilaian yang adil bagi anak-anak yang punya minat berbeda. Oke. Kemudian Bu Elvida masih bingung koordinasi tim, guru kelas dan guru mapel. Startnya gimana, bingung. Di SMK saya belum paham bentuk proyek P5 yang tepat. Oke, Bu Erlita. Oke, baik. Oke, jadi ternyata rata-rata itu yang pertama kalau boleh saya garis bawahi masih miskonsepsi ya. Jadi pemahaman teman-teman dengan rekan guru lainnya itu berbeda gitu. Masih teman-teman yang lain masih ada miskonsepsi. Kemudian cara memulainya, start mulainya saya coba tulis, start mulainya dari mana. Kemudian jadwal, baik atur jadwalnya seperti apa. Kemudian oke, ada yang diferensiasi ya. Oke, diferensiasi dan asesmennya. Diferensiasi dan asesmen. Kemudian bikin modul ajarnya masih bingung ya. Modul ajar P5-nya masih bingung. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas keresahan-keresahan yang selama ini dialami, baik yang sudah melakukan P5 ini sudah dari tahun lalu maupun yang sekarang baru saja akan memulai atau sudah 1 semester ini memulai P5. Terima kasih banyak. Saya izin melanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, di sini tuh ada tahapan dan lini masa ya. Saat ini kita berada di tanggal 14 Desember tentang sosialisasi program, dan kemudian di tanggal 18 nanti, teman-teman ada pembekalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 2 jam, berarti jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian ada merancang modul singkat. Jadi pembekalan nanti akan digali terkait miskonsepsi juga. Jadi teman-teman bisa menanyakan atau kalau nggak bertanya, konfirmasi. Bener nggak sih? Bener nggak sih yang saya lakukan itu apa yang dilakukan saya atau teman-teman saya ini ternyata bukan P5, itu bisa dikonfirmasi juga gitu. Kemudian ada merancang modul, bagi tadi yang masih kebingungan bagaimana merancang modul ajar, di sini ada juga. Kemudian umpan balik. Nah, saya cuma pesen sih teman-teman ya, di umpan balik itu tanggal 2 Januari ya. Tanggal 26 Desember itu masa-masa kita libur. Tapi saya berharap teman-teman sekalian tuh
Pasti teman-teman yang keren-keren gitu ya, jadinya bakal meluangkan waktu untuk mencoba. Try, kalau nggak coba, pelatih tidak akan pernah tahu. Pelatih nggak akan bisa kasih umpan balik teman-teman gitu. Bahwa, oh ternyata modul yang saya sudah buat, sudah rancang ini sesuai gitu. Karena kendalanya, mohon maaf saya sampaikan sekarang, karena kendala di batch sebelumnya, karena kita juga tahu kesibukan kita di sekolah seperti apa, dan tidak bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan simulasi ini, sehingga pelatih tidak bisa membuat atau memberikan umpan balik, makanya teman-teman juga nggak puas gitu, kayak, iya kemarin tuh aku cuman bisa lihat Zoom YouTube doang, nggak bisa tanya langsung dan sebagainya gitu. Jadi masih ada hal-hal yang bingung, mungkin seperti itu. Jadi harapan saya di khusus sesi P5 ini, teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita itu di P5-nya cuma ada 3 sesi, teman-teman. Tanggal 18, 18 Desember, 26 Desember, dan 2 Januari. Sedangkan setelahnya itu akan ada persiapan Festival Kurikulum Merdeka, di mana teman-teman nanti di praktek baiknya, praktek baik P5 yang teman-teman udah lakukan, itu atau yang sudah dirancang, itu akan diajarkan terkait metode kepenulisan praktik baik atap ya. Mungkin sebagian besar teman-teman yang di sini tidak asing dengan metode atap ya. Awal, tantangan, aksi, kemudian perubahan atau pelajaran gitu. Jadi ada atap dan inspirasi karir protean guru. Bisa jadi di karir protean guru ini teman-teman bisa jadi penulis gitu. Karena praktik teman-teman bagian praktik baik, atau teman-teman bisa jadi pelatih juga karena P5-nya sudah on the track gitu ya, seperti pelatih-pelatih kita. Nah, kemudian di tanggal 12 Januari, teman-teman, kita akan ada Festival Kurikulum Merdeka barengan dari batch 5, 6, dan 7. Jadi semuanya bareng-bareng gitu. Nah, waktunya saya spill pelatih. Teman-teman ada yang kenal sama Miss Pima nggak sih? Bu Marsaria Primadona? Tidak. Kenal. Ada yang tidak? Ada yang kenal? Kenal. Ada yang kenal ya, Pak Tahu Ibu. dari Instagram, Bu. Oke. Kemarin di Sikur. Iya. Ketemu malah di TPN 10 kemarin. Oh, Kita gitu. ke sekolahnya Miss Prima. Ih, keren Bu Sofia. Keren ya. Tapi Sama Pak IPNM juga. Kita ke sekolahnya Bu Prima. iya. Ya Bu ya. Sama Pak IPNM. Oh, ya oke. Cikal ya. Rame-rame acara TPN 10. Ya, siap. Kemarin datang ke sekolah Oh, Pesal iya. ya. Oh iya, Pesal yang rombongan bis, mantap. Oke, nah tapi untuk sesi kali ini bukan Miss Pima, tapi adiknya Miss Pima. Jadi 11-12 sama Miss Pima ya. Namanya Miss Pia. Pima dan Pia. Iya. Iya. Pasti Iya. Iya, Miss Pia ini namanya adalah Pia Adi Prima. Pia Adi Prima. Miss Pia ini beliau adalah Teacher Development Specialist atau Education Consultant. Dan beliau sekarang itu selain digital, beliau juga di karir.mu. Jadi nanti insya Allah beliau bersedia di tengah kesibukan dan hari liburnya mau belajar bersama teman-teman semua di sini. Jadi kita curi ilmunya Miss Pia dari Cikal seperti apa gitu ya teman-teman semua. Oke. Nah, jadi ini adalah kesepakatan bersama agar pendampingan 1 bulan ke depan itu lancar dan sesuai tujuan. Nah, sebagai pengantar teman-teman, mungkin teman-teman sebagian bertanya, kenapa sih kok mulai kelasnya itu malam hari? Kenapa nggak sore? Ini saya sebagai pengantar, nanti teman-teman bisa sepakati. Di batch sebelumnya,
sesi siap kurikulum tuh ada yang sore hari, teman-teman. Nah, ketika sore hari kita mengadakan sesi, ternyata teman-teman yang hadir itu sedikit sekali. Kenapa? Karena waktu itu masih ada yang ngajar. Kemudian masih ada yang di sekolah, masih ada yang di perjalanan, ada yang baru pulang dari sekolah, ada yang masih bersama keluarga, ibu rumah tangga yang harus masak untuk keluarganya, anaknya yang ingin bersantai ria dengan ibunya dulu gitu, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, dengan refleksi itu, kami melakukan penggeseran jadwal di malam hari, supaya teman-teman ada jeda dulu untuk istirahat dari sekolah, kemudian malam hari untuk belajar sinkron seperti itu. Saya tahu banget ada beberapa teman-teman yang di daerah timur yang ketika kita sinkron selesai jam 9, tentu di teman-teman itu selesai jam 11 malam gitu. Itu tuh bener-bener kayak, ya Allah, kasihan teman-teman di sana malam hari gitu. Tapi ketika kita coba untuk menggeser itu di sore hari, yang terjadi banyak teman-teman yang masih berada di sekolah gitu sih. Nah, terkait sesi malam juga, Miss Pia sudah oke gitu. Karena beliau kalau sore juga belum tentu bisa, sebab masih di sekolah gitu. Nah, kebetulan tanggal 18 kan masih masuk. Nah, 26 sama 2 ini di hari libur gitu. Nah, baiknya mungkin teman-teman seperti apa? Apakah ada usulan ya udah kalau itu sore aja karena libur gitu, atau seperti apa? Saya minta saran, usulan kesepakatan. Silakan bisa raise hand atau ini, atau apa namanya, bisa raise hand untuk open mic atau di kolom chat. Oh, Pak Saiful, sesuai jadwal aja sudah oke. Monggo silahkan teman-teman. Tetap malam saja. Ya, tetap malam Bu Kurnia. Hai Bu. Hai. Halo. I miss you Bu. Oke. Oke. Bu Yulinda. Oke, jam 7 siap. Bu Elvi malam aja. Oke, alhamdulillah. Tetap malam saja Kak, karena kalau siang ada tugas di sekolah. Oke, siap Bu Siami. Iya. Tetap malam, siang rempong. Apalagi kalau ini ya, apa namanya, kalau lagi liburan nanti anaknya pagi pasti ngajak kemana-mana ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Berarti malam oke. Nah, kira-kira ada nggak misalkan usulan dari teman-teman terkait masalah apa namanya, nanti sesi pendampingannya seperti ini, kalau ngasih timeline tugasnya itu begini loh, atau WA grupnya dikunci dulu kalau kita nyampein informasi, atau gimana, nggak usah dikunci, tapi kalau ada temen yang ada temen yang nanya, boleh dibantu untuk reply tugas atau informasinya, begitu. Gimana? Bu Nurlina, terima kasih, siap bergadang. Atau ada usulan seperti itu, atau gimana teman-teman? Mengingat pesertanya banyak, jadi ketika ada satu informasi diberikan, itu nanti pasti akan ada komen-komen dan sebagainya kan. Nah, itu lebih baik teman-teman ada usulan nggak untuk di-mute aja WA-nya, nanti bisa dibuka lagi untuk discuss, atau nggak usah dikunci, tapi teman-teman yang nanti akan share infonya lagi gitu, atau gimana? Oke, chat WA-nya bisa dibuka tutup. Boleh ada grup lain isinya informasi aja. Nanti bingung Bu kalau ada WA lain. Kami yang keder. Oke, jadwal buka tutup ya. Jadi setuju ya. Biar fokus betul. Lock dulu aja supaya tidak terpuncit. Baik, jadi nanti oke, baik. Jadi nanti setiap ada informasi yang diberikan oleh PIC, oleh Bu Retno,
kita akan lock dulu informasi itu mungkin sampai beberapa jam supaya teman-teman harapannya bisa melihat dulu semuanya. Setelah itu ketika mau discuss, Bu Retno akan membuka kembali untuk bahan diskusi, mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu. Gitu sih. Oke. Itu saja, iya, dikunci agar tidak tenggelam, siap. Itu aja sih teman-teman yang saya sampaikan untuk sesi sosialisasi kali ini. Adakah pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa saya jawab atau untuk pelatih yang bisa saya sampaikan kepada beliau? Silahkan yang mau raise hand. Apakah ada rekaman jika ketinggalan? Oh iya, selalu ada, Bu. Alhamdulillahnya selalu ada, teman-teman bisa melihat kembali. Tapi saya juga izin ya, kalau misalkan tidak ada keperluan yang mendadak, teman-teman bisa bergabung untuk bersama-sama pelatih supaya nggak jadi miskonsepsi lagi gitu. Tapi kami selalu sediakan rekamannya ya, supaya nanti ini, apakah selesai pembelajaran ada tugas mandiri? Tugas mandiri sih sepertinya enggak ya. Gini, pelatih itu hanya bilang gini biasanya teman-teman, silakan dicoba gitu ya. Dalam discuss nanti juga di dalamnya pasti teman-teman suruh coba gitu. Nah, ketika coba berarti itu kan menjadi hal yang harus kita coba, kemudian dikasih umpan balik gitu. Kalau enggak. Jadi kemungkinannya bakal ada teman-teman diminta untuk mencoba membuat alur mungkin. Modul ajar deh, modul ajar. Membuat modul ajar, dan nanti akan ada sesi umpan balik di tanggal 2. Jadi nggak melulu ada tugas. Jadi untuk itu aja, untuk tugasnya untuk sesi umpan balik saja gitu. Dan nanti juga pelatih akan misalkan, oh ternyata teman-teman peserta ini butuh dikuatkan. Mungkin beliau akan memberikan misalkan tolong dong ini nanti dicoba ya teman-teman gitu. Itu baru menjadi tugas mandiri. Gitu sih teman-teman. Terima kasih Bu Lailatul Fitria. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Terus untuk sesi umpan balik semua akan diberikan umpan balik atau random, Kak? Harapan kami bisa ada perwakilan, jadi nggak semuanya. Saya nggak kebayang ya 100 berapa tuh 50 diberikan umpan balik kalau semuanya ngerjakan. Jadi nanti akan dipilih per jenjang, ada SD, perwakilan dari SD. PAUD ya, PAUD ada kok, dari PAUD, dari SD, dari SMP, SMA dan SMK gitu. Nanti saya sampaikan Miss Pia supaya semua jenjang ini bisa diberikan umpan balik agar teman-teman punya pandangan, karena di SMK betul Bu, di SMK tadi ada yang di SMK ya. Di SMK beda, tema kebekerjaan tuh harus gimana, jangan-jangan kebekerjaan kita tuh cuma nyuruh anak-anak buat bersih-bersih di sekolah, padahal nggak ada hubungannya itu kebekerjaan dengan bersih-bersih di sekolah gitu. Apakah harus membawa anak-anak ke perusahaan, gimana caranya, mekanismenya, ada hubungannya enggak, ini bener enggak, sesuai enggak gitu. Jadi nanti kelima-limanya akan diberikan umpan balik gitu ya. Oke, terkait sertifikat, akan mendapatkan sertifikat semuanya ya teman-teman ya. Nanti setelah sesi bersama pelatih yang menulis atap, kalau nggak salah sebelum perayaan festival belajar, saya akan mengirimkan asesmen pasca. Kalau kemarin kan pra ya. Nah setelah pelatihan itu ada pasca assessment. Teman-teman nanti saya minta untuk isi ya. Kalau nggak ngisi nggak akan dapat sertifikat teman-teman. Jadi ini pengalaman di batch sebelumnya bingung nyari nama ya. Nama saya nggak ada gitu. Padahal udah dibilangin minta tolong diisi ya supaya nanti dapat sertifikat. Karena itu jadi record gitu kayak pra-assessment, kemudian sesi belajar, kemudian pasca assessment-nya. Jadi nanti ketika Bu Retno woro-woro, teman-teman silakan
pasca assessment-nya di apa? Di ini nanti akan mendapat itu. Iya betul Bu, kurang lebih 14 JP. Nanti bisa di ini. Yang tanda tangan Pak Rizky kok Bu, bukan saya nanti. Jadi alhamdulillah dapat tanda tangan Pak Rizky gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Apakah nilai yang didapat berpengaruh di sertifikat? Oh, tidak teman-teman. Ya, inilah kita mencoba untuk ini merdeka belajar ya teman-teman. Jadi nggak ada hubungan nilai. Kami lebih pengen teman-teman punya kompetensi aja. Jadi nggak karena nilai gitu ya. Jadi nilai yang didapat nggak akan berpengaruh di sertifikat. Sertifikat itu sebagai bukti, sebagai bekal teman-teman. Aku pernah belajar ini gitu. Barangkali dinas biasanya nanya kan berapa gurunya yang sudah pelatihan P5 gitu. Itu bisa disodorin. Yang lebih utama adalah kompetensinya teman-teman supaya ketika di sekolah masing-masing bisa meluruskan miskonsepsi yang ada. Wah, itu udah jadi pahlawan banget teman-teman tuh kalau udah bisa ngelurusin. Ayo kepala sekolah sini, teman-teman kumpul. Saya udah dapat ilmu nih yang bener. Saya mau berbagi gitu. Tuh boleh banget. Kalau masih susah, dikasih link aja ntar kalau ada Sikur batch 8. Silahkan ikut gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, ada lagi Bu Yulinda, ketemu lagi loh di sini. Bu Linda belum selesai padahal kelasnya udah kesini lagi. Luar Mau biasa. belanja ilmu, Kak. Alhamdulillah, mantap. Sip. Ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Oke, Bu Daniar. Saya dari PKBM, apakah nanti dijelaskan perbedaannya untuk sekolah kesetaraan? Sepertinya sama aja ya. Bu Daniar boleh open mic nggak? Saya boleh bertanya nggak? Boleh, Mbak. Maaf, tapi belum bisa on Nggak apa-apa, aman. Ya, gimana Mbak? Gimana? Iya, mungkin perbedaannya itu gimana? agak apa namanya, kalau yang saya tahu gitu kan ya, ada perbedaan dalam pelaksanaan P5 ini Ya. untuk sekolah yang kan saya PKBM, jadi kayak kesetaraan gitu kan. Nah, pelaksanaannya seperti apa untuk yang di PKBM, terutama dari segi, kan kalau dari saya misalnya timnya sedikit gitu kan ya, guru-gurunya gitu. Terus dari segi siswanya tentu karakternya berbeda gitu dengan bagaimana pelaksana itu di ini sih, di PKBM atau sekolah kesetaraan gitu. Mungkin kalau sekolah formal kan dari segi jumlah siswa, jumlah apa ya namanya, sumber dayanya gitu. Nah, kira-kira untuk sekolah kesetaraan yang karakter siswanya dan misalnya SD nih, SD kan nggak sama nih jumlahnya gitu. Yang saya SD sampai SMA yang kebiasaannya tuh harus digabung nih ngerjain semuanya. Jadi kayak apa namanya, kayak misalnya outbound tuh ya gabung gitu SD sampai SMA gitu. Nah, untuk pelaksanaan P5 bagi kami di sekolah kesetaraan dengan keadaan seperti itu kira-kira akan dijelaskan atau enggak gitu. Oke, baik. Itu yang saya maksudnya tujuan saya ikut ke sini tuh pengen belajar di situ juga gitu. Karena dibilang SD kelas 1 tuh di tempat saya mungkin baru 3 orang nih gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Daniar. Nanti saya infoin ke Miss Pia ya untuk menyinggung tentang teman-teman yang di PKBM karena memang kemungkinan ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi nanti tentunya bakal sesuai dengan panduan yang sudah, iya terima kasih Kak Wiwit, saya dibantu Kak Wiwit, ada panduan memang perbedaan sedikit gitu ya. Jadi nanti saya ingatkan Miss Pia untuk membahas terkait teman-teman yang di PKBM. Terima kasih Bu Daniar. Untuk sekolah SLB, bagaimana apa menerapkan P5 juga mengingat jumlah siswanya yang memiliki keterbatasan? Oke, SLB. Kemarin lupa, teman-teman ada yang sudah baca panduan P5 belum? Di sana ada tulisan SDM, apa ya? PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, ada nggak? Ada nggak? Pak Syaiful, ada kelihatannya gitu ya?
Oke, jadi kita coba ini ya teman-teman, nanti sambil saya coba untuk konfirmasi ke Miss Pia juga, teman-teman juga baca panduan P5-nya ya. Saya catat juga sih ini. Nanti minta tolong baca panduan P5, barangkali kalau misalkan nanti ada, kita juga bisa untuk ini ya, diskusi bersama. Teman-teman nanti nggak apa-apa banget untuk tanya ke Miss Pia. Kalau untuk SLB bagaimana gitu ya. Kalau ternyata SLB ada P5-nya. Mengingat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus juga tetap harus difasilitasi untuk bisa bernalar kritis, juga bisa mandiri sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka gitu ya, teman-teman. Terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaannya. Oh salah, bukan Bu Ratna tadi, Bu Mendal. Oh, Bu Ratna kebetulan pengawas pada SD, SMP, LB untuk bisa saya sampaikan kepada Kepsek dan guru-gurunya. Oh, bisa ya berarti ya? Ya nanti ini oh sorry maaf saya salah baca. Ini Bu Dharma atau Pak Dharma ya? Beliau di SLB. Jadi bingung. Dharma, Bu. Oh, Bapak ya. Jadi di SLB itu bingung karena alokasi waktu. Karena di SLB ada pembelajaran vokasi yang memakan alokasi waktu sendiri. Oh, I see. Oke. Tapi berarti ini fokusnya masalah di waktu ya, Pak Dharma ya? Iya, kan di panduan memang ada jumlah Oh, di alokasinya dulu, ada Oke, per tahun. Cuman saat diterapkan mingguan itu bagaimana bagian alokasi waktunya? Apakah ada jadwal seperti pelajaran atau bagaimana? Oke. Oh gitu ya berarti ya. Baik. Saya infoin juga ke Miss Pia nantinya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baru ini loh. Saya baru di batch 7 ini nih yang ternyata luar biasa. Banyak teman-teman baru di sini yang dari PKBM dan SLB. Terima kasih banyak teman-teman. Di kelas belajar kita pasti penuh warna karena anak-anak kita juga banyak yang berwarna, beragam. Jadi pasti kita akan saling belajar barengan. Oke, Ibu panduannya sudah di-share Bu Retno di grup ya, teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat, bisa dibaca buku panduan dari Kemdikbud. Terima kasih Bu Retno. Ada lagi teman-teman? Aman? Kalau aman bisa reaction jempol. Oke, jempol. Hai Bu Titi. Bu Titi, sama-sama. Halo. Pak Syahroini, saya guru mapel masih bingung juga untuk mengawali penilaian. Iya betul Pak. Nah insya Allah nanti dibahas barengan, belajar bareng, boleh bertanya, nggak usah malu, supaya semuanya terkonfirmasi dengan baik, supaya kedepannya nggak ada miskonsepsi lagi. Oke, Pak Dharma, saya SLB-nya jenjang SMP Bu, yang ada pembelajaran vokasi. Tapi boleh juga dijelaskan untuk SLB jenjang SD. Iya, paling nanti secara garis besarnya secara umum ya, Pak Dharma, untuk ngebahas, jadi ke SLB secara menyeluruh, mungkin alokasinya bisa untuk sharing. Oke, terima kasih Bu Anissa, Bu Sri, Bu Ratna. Oke, sudah aman ini? Ada lagi yang mau disampaikan? Saya catat. Kalau misalkan nanti ada yang ketinggalan, teman-teman bisa sampaikan pertanyaannya di grup untuk saya rekap ya, untuk saya sampaikan. Modul ajar di sini maksudnya modul P5 kan ya? Iya, betul. Jadi batch 7 ini khususon project profil.
Jadi nggak ada RPP Merdeka Belajar ya teman-teman. Jangan nyari modul ajar RPP di sini ya, nggak ada. Adanya modul project, betul. Gitu. Jadi kita khusus P5 di sini. Oke, aman? Izin nanya, menyimpang sedikit untuk fase A terutama kelas 1, apakah ada pembelajaran IPS? Ayo, ada pembelajaran IPAS, silahkan teman-teman yang ngajar di SD di fase A. Bisakah menjawab pertanyaan Pak Syawaludin? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya Pak. Iya Pak, masih masa transisi ya. Jadi jangan dikasih tambahan dulu. Menjawab ya Pak ya. Syawal. Tapi ada CP-nya untuk fase A, Bu. Ini pelajaran IPAS atau P5? Bu Tri Nuladani. IPAS. Serius? Ada CP-nya? Teman-teman yang menjawab tidak ada, gimana? Tapi kan nggak harus dikasihin fase A itu kan kelas 1 dan 2 ya teman-teman ya? Iya, ada CP-nya tapi di struktur nggak ada gitu ya. Bener itu. CP memang ada tapi nggak diberikan. Betul, ya karena masih masa transisi. Oke, Bu Titi, untuk sekolah yang belum menerapkan Kurmer, apa nggak akan kesulitan jika langsung belajar terkait modul proyek? Nanti di sesi pertama nggak langsung modul kok. Ada membahas miskonsepsi, ada membahas alur, Bu. Jadi nanti dari awal akan akan belajar bareng tentang itu. Jadi sebelum ke mana tadi saya share-nya? Sebentar. Saya ulang. Nah, ini sebelum pembekalan project, sebelum merancang modul singkat, di sini tuh ada pembekalan project penguatan dulu supaya teman-teman tuh nggak miskonsepsi, supaya teman-teman tahu alurnya, supaya sinkron antara dimensi yang dipilih, alur, dan assessment-nya gitu. Kadang kita melupakan padahal secara backward design yang harus dipikirin tuh tujuan. Tujuan tuh berarti dimensi diterjemahkan ke tujuannya. Kemudian assessment dulu kan yang kita harus ini kan buat kan. Kemudian baru alur langkah-langkahnya gitu. Biasanya ke skip, teman-teman langsung masuk ke modulnya gitu ya, langsung ke alurnya. Sebelum ternyata emang paling ada assessment-nya loh, ada loh teman-teman. Nah, itu yang berkembang, sangat berkembang. Itu kan core atau batasan untuk anak saya ternyata udah sangat berkembang banget loh, dia udah mandiri gitu, dia akhlak kepada alamnya tuh luar biasa gitu. Ada ininya, ada rubriknya, bukti asesmennya apa, dikatakan dia bernalar kritis, dia bisa bertanya dengan kalimat open minded, pertanyaan terbuka, dia bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan benar, kemudian dia nggak malu bertanya dan lain sebagainya. Itu ada teman-teman ya. Jadi, nah betul, sebentar. Bu Aprianti, asesmen sumatif dan formatifnya berarti tidak dinilai dengan angka. Iya Bu, iya betul. Nah, yang mungkin jadi miskonsepsi itu raport sekarang yang dibuat oleh beberapa kalau di saya itu ada namanya ini ya, di RDM, di Kemenak tuh ada RDM ya teman-teman ya. Di RDM itu ternyata ada gitu, ada pilihan chapter ininya, bagian ini dimensinya ini gitu ya. Nah, dimensinya ini kemudian ada pilihan angka 1 2 3 4, nanti bisa dipilih kayak gitu. Jadi
membantu supaya kita nggak boleh terpaku. Bayangin teman-teman bisa menilai sikap teman-teman. Anak ini mandiri 80. Oh, anak ini kayaknya mandirinya biasa aja, dikasih 50. Gimana coba? Kira-kira adil nggak buat anak yang karakternya diukur dengan nilai? Coba saya mau tahu respon teman-teman. Tidak adil, bingung. Iya kali karakter dinilai 100, subjektif jadinya gitu. Maka yang dibuat adalah rubriknya gitu. Oh, di pengamatan, observer. Makanya kita jadi fasilitator aja. Tujuannya adalah kita bikin asesmen formatif, kita bikin asesmen sumatif untuk ini, dan observer ke anak-anak secara mandirinya itu gimana sih rubrik yang aku buat tuh. Oh, ternyata anak ini berkembang tuh harus begini loh. Oke, berarti kalau dia udah menjawab pertanyaanku dengan benar, oke, dia berkembang. Loh, itu nggak boleh subjektif, teman-teman. Jadi kalau misalkan anaknya, misalkan nih, kita punya anak tuh nakal ya. Ya kata orang nakal butuh didoain, semoga Allah kasih dia hidayah, lembut hatinya gitu kan. Kita seneng ya kalau lihat anak yang kayak gitu, padahal nakal versi kita dengan mereka tuh beda terjemahannya. Nah, itu tuh ya, ngelihat ternyata si anak ini ketika kita kasih pertanyaan, dia itu bisa menjelaskan detail. Dia bisa menjelaskan dengan baik. Dia bisa nyebutin faktanya begini loh, Bu. Apa iya karena kita nggak suka dengan dia, kemudian kita oke, kasih nilai 10 aja untuk mandiri, untuk berpikir kritis gitu? Enggak kan? Kita harus adil, harus objektif gitu. Ya, barangkali lewat jembatan ini, karakter ini yang sedang kita perjuangkan di P5 ini, si anak-anak kita itu terfasilitasi. Ternyata memang di rumah mereka punya waktu terbuang nggak didampingin orang tua gitu. Jadi kita bisa gitu. Kayak Bu Mudawamah, di sekolah kami tidak bisa optimal dalam mengobservasi karena pelaksanaan P5 tetap dengan jadwal mapel. Jadi guru mapel yang ngajar di jam itu bukan ngajar mapel tapi ngajar P5 sesuai jadwal. Teman-teman, ini sih yang saya takutkan nanti bisa dibahas sama pelatih ya. Kita biar nggak jadi miskonsepsi masukin mapel-mapel gitu loh. Itu tambah bingung nanti. Harapannya ya mapel-mapel itu tuh ketika ada nggak keluar. Jadi Kok bener nangis? ketika mapel-mapel ini nanti misal kita lagi ngerjain sampah gitu ya. Anak-anak punya pemikiran terhadap lingkungan, solusinya adalah mereka kepengen bisa memilah sampah gitu supaya menjadi lebih bernilai. Mereka mendirikan bank sampah dan sebagainya gitu. Nah, pelajaran kan udah pasti ada melekatnya. Apa? Matematika. Mereka bisa menimbang berapa banyak sampah yang mereka kumpulkan. Ketika ke bank sampah misalkan dijual uangnya berapa, mereka bisa ngitung. Terus tentang IPA, oh ternyata mereka tuh harus menjaga alam ini gitu. Cara urai kompos tuh gimana? Cara bikin kompos itu IPA masuk. Jadi bukan justru mengada-ngadakan mapelnya gitu teman-teman ya. Jangan sampai membuat P5 mikirin mapelnya dulu, ini pelajaran apa ya yang nanti bisa aku masukin di P5 gitu. Itu malah tambah membuat P5 jauh dari yang sebenarnya. Dan nanti bisa dikonfirmasi ke pelatih masing-masing. Betul, ini ada ini ya Pak Ipen, bukan soal anak dapat nilai berapa, tapi bisa apa. Ya, Bu Titi, masalahnya fasilitator pendamping beda pemahaman dan masih ada miskonsepsi sehingga risiko kelirunya makin banyak. Nah, makanya
dari sini momen belajar teman-teman ini udah tepat banget karena di sesi akhir ya, di sesi jeda semester. Harapannya ketika selesai sesi ini teman-teman bisa loh nularin informasi ini kepada rekan lainnya. Gitu ya. Jadi bisa juga barengan sama sekolah lain, yuk kita diseminasi. Aku punya kesempatan untuk berbagi gitu atau yang lain sebagainya gitu ya. Gitu ya Bu Titi. Jadi nanti bisa ngebantu meluruskan atau ya itu tadi, silahkan teman-teman bisa mengajak temannya untuk masuk belajar bersama di siap kurikulum di batch 8 nanti. Bu Rini dari panduan nggak ada terkait mapel. Iya Bu, makanya itu. Tapi mapel itu bisa jadi pondasi utama Bu yang saya bilang tadi. Ngomongin sampah tuh nggak asal, karena apa? Itu memang ada ilmunya. Di biologi, di IPA itu ada proses kompos tuh ada. Itu dipelajari, jadi ilmunya kepake. Jadi bukan mengada-ngadakan gitu. Jadi temanya apa, mikirin dulu mau pelajaran apa mapelnya, itu malah bingung nantinya. Dan itu miskonsepsi banget gitu. Oke, rapot P5 dibagikan di akhir semester 2 atau per semester akhir tahun, Bu gitu. Oke, nanti bisa dikonfirmasi lagi dengan pelatih. Iya, lintas ilmu ya Kak, betul banget Kak Wiwit, lintas ilmu banget. Jangan dikotak-kotakin lagi ya teman-teman. Oke, ada lagi? Tadi udah saya minta reaction, udah reaction ya. Oke, nanti bila ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman bisa bertanya di grup atau ya bisa colek-colek Bu Retno, Bu Wiwit, teman-teman semua boleh sharing. Kayak begini kan senang saya di chat tuh sharing, ada yang tahu informasi jadi disampaikan supaya tidak apa namanya mubadir sesi pertemuan kita gitu. Saling berbagi. Jangan lupa pertanyaannya dicatat. Sebentar nih, apalagi di atas. Tidak bisa satu proyek, tidak bisa nyambung ke semester berikutnya. Oke, nanti bisa ditanyakan ya. Nanti bisa ditanyakan ke pelatih terkait proyek. Oke, teman-teman. Semuanya. Udah aman? Kasih saya reaction love. Thank you. Nggak sabar mau ketemu Miss Pia. Iya, saya juga ya sabar. Saya belum pernah di mentoring oleh Miss Pia. Jadi kita nanti belajar bareng supaya ternyata Miss Pia begini karakter. Sama Miss Pima sama ternyata gitu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ada lagi nih apa nih Bu Malia? Proyek P5 untuk kelas 1 dan 4 itu harus sama temanya atau bisa berbeda? Oke, siap. Lihat di panduan juga ada mungkin. Sambil nanti teman-teman bisa jawab. Kelas 1 sama kelas 4, apakah temanya harus sama? Nanti teman-teman bisa jawab. Atau ada yang mau jawab sekarang sebelum saya tutup? Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Ada pertanyaan? Dari Bu Maliha, boleh beda. Boleh beda ya. Ada lagi atau ada yang, oh enggak, saya baca panduannya sama. Boleh beda, boleh sama, Kak. Oke. Tapi mungkin lebih baik sama karena lebih enak kerjanya gitu. Oh, lebih enak kerjanya ya Bu Anissa. Iya, karena kalau teman-teman yang sudah pegang buku sukses guru itu satu alur itu bisa kita pakai dari fase A sampai fase F loh. Iya, siap. Gitu. Bener banget. Jadi yang membedakan nanti di tujuannya, indikatornya
Nah, walaupun dimensinya sama, itu karena saya baca ya, saya udah baca. Jadi teman-teman yang udah punya buku boleh cek lagi gitu. Yang belum punya buku Boleh hubungi saya. panduan, boleh hubungin guru promotor, ada Bu Anissa di sini. Silakan ya. Itu dari kampus Guru Cikal juga. Iya, temanya boleh sama, topiknya boleh beda. Jadi boleh beda, boleh sama. Itu, teman-teman. Endorse. Om Buri. Di endorse ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya cukupkan sekian pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 18 bersama Miss Pia. Selamat malam, selamat besok mengerjakan kembali tugas-tugas di sekolah yang sudah menyerang dari segala penjuru arah. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, semakin semangat menjalani ibadah terpanjang kita. Selain pernikahan, ibadah terpanjang kita sebagai guru ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya kembalikan ke Bu Retno. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang malam hari ini sudah bersedia hadir di sesi sosialisasi. Bu, tadi aku lihat audiens kita sampai 140-an loh, berarti keren banget nih semangat teman-teman di Sikur Batch 7 karena hampir 90% peserta itu hadir di sesi ini. Semoga semangatnya konsisten, jaga biar terus ya di sesi Batch 7 ini. Nah, Bapak Ibu, karena segala keresahan apa yang kita bingungkan di project profil ini tadi sudah dicatat sama Bu Erna, juga kita tanyakan. Nah, semoga nanti bisa menjawab ya Bapak Ibu, dan juga nanti ke depannya di pelatihan Sikur Batch 7 ini bisa membuat teman-teman semua dapat banyak ilmu, utamanya terkait dengan project profil. Nah, teman-teman, karena sosialisasi sudah selesai, pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah ditanyakan. Apabila nantinya teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita list ya di grup pertanyaannya agar nanti saya follow up ke tim pusat. Begitu ya. Baik teman-teman, mengakhiri kegiatan malam hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah, semoga perjalanan kita ke depannya lebih lancar, bermanfaat, dan mendapat barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman. Nah, iklan buku masuk. Iya, baik teman-teman. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan sengaja maupun tidak selama memoderatori malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Pamit. Selanjutnya. Selamat istirahat semua.